Tami, kalian tahu nggak sih, pada tanggal 2 Maret tahun 1999, Republik Federal Jerman mengajukan ke daftar pengadilan permohonan yang memulai proses hukum melawan Amerika Serikat dalam sengketa mengenai dugaan pelanggaran Konvensi Wina tentang hubungan konsuler tanggal 24 April tahun 1963. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, yuk simak videonya. Halo semuanya, selamat siang. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Politeknik Imigrasi Angkatan 24. Nama Anissa Pratita Yulianti, Prodi Hukum Keimigrasian A. Dan rekan saya, Halo, Taruni Madya, nama Abelia Manalu, Program Studi Hukum Keimigrasian A. Kami merupakan tim 2 dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang Konvensi Wina tahun 1963. Adapun anggota dari kelompok 4 antara lain: pertama, Abelia Manalu; kedua, Anissa Pratita Yulianti; ketiga, Akbar Priyantana; keempat, Andri Rahman; kelima, Amsal Rinaldi; keenam, Andre Milen; ketujuh, Damar Jati Mahatma; ke-8, Dinar Afdal; ke-9, Dito Wahyu Andrian; dan ke-10, Faizal Akal Danendra. Pengaturan hubungan konsuler dan perwakilan konsuler yang berkembang melalui tahap-tahap pertumbuhan hukum kebiasaan internasional dan baru dikodifikasi pada tahun 1963 yang dikenal dengan Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler. Konvensi tersebut menjadi dasar bagi negara-negara dalam melaksanakan hubungannya dengan negara lainnya di dunia, khususnya di bidang perdagangan dan perdataan. Konvensi Wina tahun 1963 yang telah diratifikasi dan diaksesi oleh 117 negara, 40 diantaranya telah menjadi pihak dalam protokol pilihan tentang kewajiban untuk menyelesaikan sengketa. Konvensi Wina tahun 1963 merupakan konvensi mengenai hubungan konsuler beserta protokol opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan. Konvensi ini dibuat pada tanggal 24 April tahun 1963 di Wina dan mulai berlaku pada tanggal 19 Maret tahun 1967. Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan konvensi ini sebagai pedoman dalam hubungan internasional. konvensi ini terdiri dari 79 pasal dan digolongkan dalam 5 bab, yaitu bab pertama, pasal 2-27, antara lain mengenai cara-cara dalam mengadakan hubungan konsuler termasuk tugas-tugas konsul. Bab kedua, pasal 28-57, berhubungan dengan kekebalan dan keistimewaan yang diberikan. Bab ketiga, pasal 58-67, berisi ketentuan-ketentuan mengenai lembaga konsul kehormatan termasuk kantornya. Bab keempat, pasal 69-73, berisi ketentuan umum antara lain mengenai pelaksanaan tugas-tugas konsuler oleh perwakilan diplomatik, hubungan konvensi ini dengan persetujuan internasional lainnya, dan sebagainya. Bab kelima adalah mengenai ketentuan-ketentuan final seperti penandatanganan, ratifikasi, dan aksesi, mulai berlakunya, dan lain-lain. Adapun substansi dalam konvensi ini antara lain: pertama, Konvensi Wina ini menetapkan standar internasional untuk hubungan konsuler antar negara-negara. Kedua, mencakup berbagai isu seperti kekebalan diplomatik dan konsuler, perlindungan terhadap tindakan hukum, dan tanggung jawab para agen konsuler. Ketiga, protokol opsional mengenai hal memperoleh kewarganegaraan dan protokol opsional mengenai penyelesaian sengketa secara wajib. Konvensi Wina tahun 1963 ini menjadi penting untuk meningkatkan hubungan antar bangsa tanpa membedakan ideologi, sistem politik, ataupun sistem sosial. Sebagaimana diketahui, hubungan konsuler dengan negara lain merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh negara untuk maju dan berkembang. Selain itu, tujuan diberikannya keistimewaan dan kekebalan diplomatik melalui Konvensi Wina tahun 1963 ini adalah untuk menjamin fungsi perwakilan konsuler terlaksana secara efektif dan juga efisien. Dalam dinamika ekonomi global seperti saat ini, hubungan konsuler bukan lagi merupakan hubungan yang bersifat eksklusif. Semua negara di dunia membutuhkan hubungan konsuler demi menjamin keberadaan dan kebutuhan warga negaranya yang semakin kompleks. Negara Indonesia yang meratifikasi Konvensi Wina 1963 menyerap aturan-aturan dalam konvensi tersebut menjadi undang-undang di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang pengesahan Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik serta protokol opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan, Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality 1961,
and pengesahan Konvensi Wina mengenai hubungan konsuler beserta protokol opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan. Vienna Convention on Consular Relation and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relation Concerning Acquisition of Nationality 963. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Berikut kami berikan contoh kasus mengenai hubungan konsuler. Pada tanggal 2 Maret tahun 1999, Republik Federal Jerman mengajukan Amerika Serikat dalam sengketa dugaan pelanggaran Konvensi Wina tentang hubungan konsuler pada tanggal 24 April tahun 1963, pasal 36 ayat 1. Jerman menyatakan bahwa pihak berwenang negara bagian Arizona telah menahan dua warga negara Jerman yang bernama Karl dan Walter yang diadili dan dijatuhi hukuman mati tanpa diberitahu hak-hak mereka. Dalam kasus tersebut, pelanggaran tersebut mengacu pada pasal 36 ayat 1 huruf A dan 36 ayat 1 huruf C, yang masing-masing mengatur hak bersama atas komunikasi dan akses antara petugas konsuler dan warga negaranya, dan hak petugas konsuler untuk mengunjungi warga negaranya di penjara dan untuk mengatur perwakilan hukum mereka. Amerika Serikat terlepas dari komitmen tersebut, kembali gagal memenuhi kewajibannya untuk memberikan pemberitahuan konsuler, sehingga merugikan warga negara Jerman. Bahkan permintaan maaf saja tidak cukup dalam kasus ini, di mana orang yang bersangkutan telah ditahan atau ditahan dalam waktu yang lama, dihukum, dan dijatuhi hukuman berat. Dalam kasus tersebut, putusan bersalah dan hukuman seperti itu, Amerika Serikat berkewajiban dengan cara apapun untuk melakukan peninjauan dan pertimbangan kembali atas hukuman tersebut dengan mempertimbangkan pelanggaran terhadap hak-hak yang tercantum dalam konvensi. Gimana Sobat Tami? Udah kan? Kalau ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dadah!